Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 April 2023, saya Pendeta Stefanus Surlia bersama dengan Bapak Penatua Mikael Parama mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan tema hal-hal surgawi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan kami di pagi ini, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan oleh karena kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 1 bagian B yang berbunyi demikian. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendalami firman Tuhan ini dengan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud perkara yang di atas? Yang dimaksud dengan perkara di atas itu berbicara tentang hal-hal surgawi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara umat mengerti perkara yang di atas menurut Paulus? Cara untuk kita mengerti perkara yang di atas ialah kita harus berusaha untuk mencarinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal menarik yang tertuang dalam ayat 1 bagian B ini adalah ketika Paulus menghendaki umat yang sudah menerima kuasa kebangkitan itu untuk aktif mencari. Paulus menghendaki umat untuk bersedia merubah perspektif dirinya memandang kebangkitan, bahwa kebangkitan adalah hal-hal surgawi yang tertuang di dalamnya, dan itu tidak hanya bersifat statis, melainkan dinamis. Jadi, perkara di atas adalah bagaimana umat menyatu dengan Allah, karena kebangkitan Allah sudah nyata dalam kehidupan manusia. Paulus menghendaki bahwa kebangkitan menjadi titik poin umat meninggalkan segala dosa dalam kehidupan masa lalunya dan beralih mencari kehendak Kristus dalam hidup serta membangun pribadi yang berkarakter ilahi. Paulus mengharapkan orientasi hidup kita bukan lagi pada dosa, melainkan kepada Kristus Yesus. Kata tersembunyi itu berarti posisinya ada di dalam. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita tersembunyi di dalam Kristus. Itu artinya kita menyatu dengan Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, itu juga harus kita pikirkan. Apa yang Kristus rasakan, itu juga yang harus kita rasakan. Apa yang Kristus bicarakan, maka itu juga yang harus kita bicarakan. Jika Kristus memikirkan tentang persatuan, maka kita juga harus bisa memikirkan solusi atas gesekan-gesekan yang sementara tercipta di setiap kelompok, di masyarakat, gereja, atau di keluarga, supaya di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita tetap satu di dalam Kristus. Jika Kristus memiliki rasa belas kasih, maka kita juga harus bisa peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang saat ini sementara membutuhkan perhatian dari kita. Cukup kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluhan orang lain, itu sudah cukup membantu. Jika Kristus membicarakan tentang kabar baik, maka kita juga harus bisa memberikan motivasi, memberikan pujian, dan sebagainya. Kata-kata yang menyejukkan hati, kalimat-kalimat yang membangun, bukan lagi kalimat yang mematikan karakter dan menghakimi orang lain. Pesan dari renungan ini adalah memiliki karakter Kristus. Hal-hal surgawi itulah yang harus menjadi kebiasaan kita di bumi ini.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan ini kepada sesama kita, yaitu rekan sekerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, atau lewat media sosial, supaya hanya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami di pagi hari ini. Kiranya firman ini tetap terpelihara dalam hati dan pikiran kami. Dia bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini, dan kami melandasinya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong dan sertai setiap langkah kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di sorga. Amin.